Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu alaina bi hadzal majlis bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil manfa'ati barakati bi'ilmillahi ta'ala. اللهم صل على محمد في هذا الكتاب العالم العلم الشيخ بن حجر الأسقلاني نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وفي السبيل آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muhtaromin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus kita pengurus mushola al-muttaqin yang saya hormati, akhina-akhina para Bapak Ustaz Abdurrahman Hussein, Bapak-bapak yang lainnya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Sama-sama mari kita mensyukuri nikmat Allah. Di malam yang penuh barokah ini kita bisa berwajah, bisa hadir bersama-sama dalam rangkaian kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang begitu besar, kadangkala kita tidak merasa bahwa kita dikasih nikmat yang besar.
nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang kita nggak merasa bahwa Allah itu memberikan nikmat itu kepada hamba. Untuk itu bagi kita hendaknya wajib mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dengan apa caranya? Memperindah ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah harus ditambah. Amal soleh kita pun juga sebagai bukti bahwa kita syukur terhadap nikmatnya Allah. Seperti malam hari ini, hadirnya di tempat ini sebagai bukti bahwa kita pun juga ingin menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, hari ini kita sudah sampai hadis 646 bab tentang sedekah fitri atau zakat fitrah. Tanpa terasa kita sudah sampai hadis 640 lebih. Berarti sudah lama sekali. Bersyukur kepada Allah, hadis-hadis yang ada di kitab Bulughul Maram ini kita kaji sampai saat ini. Kita berupaya menghabiskan sampai 1596 hadis. Berarti belum ada separuh ya, belum ada ya. Tahu kalau kapan ini selesai? Sehat semua Pak. Yang penting jangan sampai lupa yang namanya hari-hari kita itu didawakan. Hati kita itu jangan terpaut dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini masih tanggal malam yang ke-17 di bulan Rajab. Ya, alhamdulillah sudah lewat setengah. Rajab itu nggak terasa, nanti lama-lama habis, ya kan? Habis menginjak Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, doa Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Rabbana Allahumma barik Rajab, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami akan bulan Rajab, berikan keberkahan kepada kami akan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Itu doa luar biasa. Ibarat kalau di bulan Sya'ban, bulan Rajab itu adalah menanam kan? Nanam kebaikan, nanam. Kemudian setelah ditanam apa? Di bulan Sya'ban itu dipupuk, disirami, ya kan? Setelah itu bulan Ramadan kita tinggal panen. Sekarang kita tanam kebaikan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Nanti dipelihara lagi di bulan Sya'bannya, kemudian dirawat dengan baik supaya di bulan Ramadan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya bulan Rajab itu para ulama mengatakan ini adalah bulan tasbih,
Tidak ada bulan tasbih, maka ada tasbih khusus di bulan Rajab itu. Dibaca nggak di rumah? Dibaca ini kota pertengahan ini berarti bacanya Allah Subhanallahil Ahadis Somad. Jadi kalau di satu masjid itu tempat saya taklim kemarin itu juga begitu. Jadi disempetin tidak maghrib itu baca Subhanallah Ahadis Somad, Subhanallah Ahadis Somad. Ada yang 33 kali dan sebagainya. Ada begitu tiap waktu, tiap maghrib mesti baca ini. Tasbih ditambah wiridnya itu dengan tasbih bulan Rajab. Nah sekalian, apa kelebihannya tasbih itu? Kita tahu bahwa Allah itu sebenarnya dari dulu sudah memerintahkan kepada makhluknya itu untuk memahasucikan kepada Allah. Di berbagai tempat sering saya sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Allah itu dalam surat As-Saff itu Allah menyatakan Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha telah bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua tasbih kepada Allah. Nah ini yang di langit, semuanya yang di langit dan di bumi semua tasbih. Dari kapan? Kalau kalimat ini adalah fi'il madi, maka mengatakan bentuk lampau bentuk yang lalu. Apa yang lalu? 1 bulan kemarin itu adalah madi, lampau. 1 jam tadi adalah lampau. 1 menit tadi itu adalah sudah termasuk sudah berlalu. Berarti mulai dari kapan? Kalau kita membahas tentang takdir atau takrifnya itu bahwa sabbaha itu menggunakan fi'il madi sulasi mazid biharfin. Kalau sabbaha itu kan cuma suci, tapi kalau sabbaha memasuki dari kapan? Sabbahanya itu tasbihnya mulai dari sejak diciptakan oleh Allah bumi dan langit itu sampai sekarang. Nah kalau cuma sabbaha doang berarti kan berlalu doang. Ternyata tidak. Dijawab oleh Allah itu tasbih itu bukan hanya bentuk lampau, tapi dijawab dengan fi'il mudhari oleh Allah dalam sebuah kalimat di dalam surat Al-Jumu'ah. Ada juga di At-Taghabun itu disebut di awal kalimat Allah menyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu sedang bertasbih. Nah, kalau sudah mengatakan sedang, kalau kita mengatakan fi'il mudhari itu apa pengamalannya? Pengamalan zamanul an wa ala ila zamanul istiqbal. Zaman sekarang berlangsung sampai zaman yang akan datang. Zaman yang akan datangnya kapan? Yusabbihu menunjukkan bahwa sampai ila yaumil qiyamah. Berarti yang ada di langit dan yang di bumi ini dari awal sampai diciptakan oleh Allah, dari awal diciptakannya sampai ila yaumil qiyamah semuanya bertasbih kepada Allah. Dan kita masuk kalah sama mereka. Gitu Pak. Kayak ayam itu kalau bangunin Pak ayam, bangunin subuh itu kelihatannya punyanya. Padahal itu tasbih Pak. Apa? Subhanallah. Itu tasbih. Tasbih betul ya. Lalu yang kecil tuh anak yang subuh baru keluar itu beratnya begitu kan datanya kan. Tapi sebetulnya subhanallah gitu tasbih. Ya kira-kira begitulah kalau jadi yang tumbuh-tumbuhan semua yang ada di langit dan bumi semuanya tasbih. Bahkan benda yang mati pun itu sebagai saksi tasbih. Masjid, musola semuanya tasbih pada Allah. Ini saksi, ya apa namanya karpet. Ini kelihatannya di mana? Hakikatnya dia tasbih pada Allah.
kalau Allah nanti berkehendak dia berbicara, maka dia selalu bertasbih kepada Allah. Nah kita ini harusnya nyadar, kan gitu ya, kapan kita terus tasbih, Pak? Hanya yuk sama-sama tasbihnya diperbanyak. Kan sambutan orang bagus kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil jalan, ya kan? Orang-orang dulu itu kalau orang dulu itu yang di bawah itu kan ini Pak. Ya. Kalau orang-orang dulu itu yang di ini tasbih, ya kan? Yang di bawah ini kalau jalan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau yang punya nama Allah. Dan begitu juga yang dulu itu Pak, yang di bawah ini, ya kemana yang kayak saya kemana-mana bawa tasbih. Walaupun nggak diputar-putar tasbih, ya buat ada. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat orang yang dibaca sama orang lain itu ada sesuatu yang dibawanya. Orang kalau bawa tasbih ini konotasinya biar apa? Mesti dia ada di zikir, walaupun nggak dibuat zikir betul. Tapi orang menyangka bahwa itu pasti zikir tuh, ya kan? Kayak saya punya guru, kayak Haji Roma Kirana. Itu kalau kemana-mana bawa tasbih terus. Kemana? Tasbih bukan di sini, kata baginya kecil ini. Kalau ngobrol itu pasti kayak di mobil sendiri itu pasti gini-gini muter-muter gini. Yang dibaca saya tanya apa, yang dibaca ya ini, yang dibaca ya sholawat kadang beliau, yang dibaca ya tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu melihat ada Rita Sugiarto, subhanallah. Iya. Pak, jadi tanpa disadari sini, orang kalau terbiasa dengan apa yang diucapkan ketika dalam keadaan kaget, biasa mengucapkan apa yang biasa diucapkan. Kalau orang Jawa Timur kalau kaget, ngomongnya nggak karu-karuan. Wes, pokoknya omongan kotor. Ya, mau dah. Kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau kita terbiasa membaca tasbih, membaca kalimat-kalimat Allah, tanpa sadar, masya Allah, subhanallah, ada gitu betul. Nah, kalau nggak biasa, ampun ada gitu, ngomongnya nggak karu-karuan gitu. Iya, makanya biasain sesuatu yang di bawah ini terus kan ini dulu. Tapi kalau sekarang di bawah bukan kayak sekarang itu kalah ya, malah justru sholawat pakai besar saja. Kayak besar itu baca rawih berdiri begitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Malah saya kesunting juga ucapannya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam gitu. Tujuannya apa ya? Ya itu. Bukti aja. Nunjukin gitu kalau kita ini sedang baca sholat itu aja. Live Facebook, live YouTube gitu. Nah katanya penting nih Pak, saya sampaikan karena tasbih itu penting buat kita supaya Allah itu semakin hari bukan semakin jauh dengan kita, maka semakin hari ayo kita berubah. Ini mumpung masih bulan bagus, bulan Rajab. Nah sekalian, baru kita belajar ya. Bagus sedekahul fitri, bab zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah itu kita sudah tahu semua. Mengapa Kanjeng Nabi itu menyeru atau Allah itu menyuruh kita untuk zakat. Zakat itu kan ada dua. Kemarin kita bahas ada zakat mal. Yang kemarin kita khusus tuh zakat mal, ya kan? Nah sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada karena memang fitrah itu adalah berbuka. Untuk siapa sebetulnya zakat fitrah itu? Untuk orang-orang yang berpuasa.
di bulan Ramadan. Maka zakat fitrah itu tidak ada di bulan yang lain. Di bulan Sya'ban tidak ada zakat fitrah. Di bulan Rajab tidak ada zakat fitrah. Kalau Bapak mau zakat fitrah itu mesti di akhir wajibnya itu di akhir malam terakhir di bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai orang-orang sholat itu keluar untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'ir al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha wasyghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha ayu'addi qabla khurujin nasi ila sholati. Muttafaqun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk zakat fitrah, zakat al-fitri. Zakat fitrah itu so'an satu so' min tamarin dari kurma, al-sa'ir syair dari sa'ir, namanya sa'ir, atas seorang hamba, al-abdi atas seorang hamba, walaupun yang merdeka, wal zakari dan laki-laki, walaupun dan perempuan, wasodiri dan anak kecil, wal kabiri dan orang dewasa, minal muslimina dari orang Islam. Wa amaru dan memerintahkan padanya ayo ati mengerjakan atau menunaikan zakat itu qabla khurujin nasi, sebelum orang-orang itu keluar ila sholati untuk sholat. Nama sholat apa ini? Sholat Idul Fitri. Jadi begini Pak, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang hidup di akhir bulan Ramadan. Yang hidup, kalau yang mati ya enggak punya kewajiban. Nah itu, kalau sudah mati ya enggak punya kewajiban. Di akhir Ramadan meninggal ya enggak punya kewajiban. Bayi yang baru lahirnya di malam Syawal, di malam Ramadan atau di malam terakhir bulan Ramadan, dikeluarkan dari zakatnya. Keluarkan zakatnya karena dia masih walaupun bayi sudah kan kecil, baik kecil maupun besar. Kan kecil berarti orang kecil kan masih bayi, wajib dikeluarkan. Nah makanya siapa yang mengeluarkan? Ya walinya. Yang mengeluarkan siapa? Yang berhak untuk atau orang tuanya. Nah karenanya walaupun ini jauh dari pembahasan nanti masih nanti ya, tapi nggak apa-apa, kebetulan pas babnya ya ini ya kita jelas. Makanya zakat fitrah itu hanya untuk orang-orang yang puasa. Orang yang nggak puasa punya kewajiban kan? Zakat fitrah. Pak, orang nggak puasa punya kewajiban nggak zakat fitrah? Orang nggak puasa punya kewajiban nggak? Islam bukan. Tanya orang Islam bukan, gitu lah. Kalau orang Islam wajib, masih wajib zakat, tapi tidak sempurna, ya kan? Kan gandengannya zakat itu kan sholat orang. Jadi kalau orang Islam dia punya kewajiban sholat, juga punya kewajiban mengeluarkan zakat. Bila dia itu mengerjakan sholat tapi dia tidak zakat, maka tidak sempurna. Ya kan? Bila dia tidak sholat tapi dia mengeluarkan zakat, zakatnya juga tidak sempurna. Mengapa saya katakan tidak sempurna? Dalam satu riwayat itu malah justru tidak diterima oleh Allah. Kalau dia tidak mengerjakan sholat, itu tidak punya
kewajiban apa namanya nggak diterima zakat. Begitu juga sebaliknya, kalau dia sholat tapi dia tidak zakat, sholatnya tetap tidak diterima. Sebagian pendapat seperti itu. Maka saya jawab tidak sempurna saja. Karena urusan diterima atau tidaknya bukan urusan kita, urusan Allah. Makanya di satu ketika kita berharap bahwa apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah. Lanjut. Nah, zakat fitrah itu untuk orang-orang yang hidupnya di akhir Ramadan, dia punya berkewajiban untuk mengeluarkan. Manakala dia tidak mampu, gimana ukuran untuk mengeluarkannya? Gini, bila malam Ramadan terakhir itu dia ada persediaan untuk esok hari untuk dia ada yang dimakan, maka dia punya kewajiban mengeluarkan zakat. Tetapi kalau seandainya dia itu punya nggak punya untuk esok hari, ya kan, persediaan untuk esok hari itu tidak ada, maka dia tidak punya kewajiban untuk melakukan zakat. Karena menurut kajian Nabi ini, siapa sih orang yang kaya ini? Orang kaya itu kata kajian Nabi adalah orang yang bisa makan atau bisa mencapai atau bisa makan untuk esok hari, itu termasuk orang kaya. Jadi ukuran orang kaya itu ada yang dimakan untuk esok atau persediaan untuk esok itu ada yang dimakan, itu termasuk orang kaya. Makanya di akhir Ramadan itu tidak boleh lagi ada orang yang susah, gitu Pak. Semuanya bahkan begini, ada orang yang biasanya ngemis itu, yang ngemis itu mau pagi-pagi itu sudah mau keluar untuk ngemis, itu suruh ditahan. Jangan keluar. Loh kenapa? Ini ada zakat, ini ada beras, ini ada buat lauk-lauknya. Kamu gak usah ngemis dari ini, malu-maluin, masuk lebaran kamu ngemis gitu kan. Ini loh, tuh masak di rumah. Itu suruh nyetok kanjeng Nabi. Jadi jangan kalau sampai kapan waktunya, batasnya? Sampai orang-orang itu keluar mau sholat. Begitu sudah selesai sholat, maka zakat itu sudah tidak berlaku lagi, maka menjadi hukumnya sedekah biasa. Nah, makanya ini kalau kita zakat itu lebih baiknya kapan? Ya dia ada malam Syawal itu, malam pertama di bulan Syawal itu kita keluarin. Gimana kalau seandainya mengeluarkan zakat itu dari awal Ramadan? Boleh, tidak apa-apa. Ya, misalnya mulai puasa besok, langsung ke orang-orang kelihatannya kok orang miskin itu, Pak, saya mau zakat fitrah ya. Berarti nanti malam Syawalnya zakat lagi nggak usah, gitu. Karena sudah kita bayar. Yang penting ada di bulan Ramadan. Namanya zakat itu sudah ada, zakat fitrah itu di bulan Syawal ada. Jadi batasannya itu sampai kapan wajibnya itu? Sampai orang-orang itu keluar menuju tempat sholat. Nah kan yang itu kalau zakat itu biasanya pagi, sembari sambil berangkat untuk sholat Idul Fitri, beliau sambil nenteng kurma satu sok atau tamrin atau sa'ir gitu ya, sa'ir itu untuk dizakatkan. Itu dulu yang zakat itu kan kurma, sampai sekarang ini menjadi sebuah makanan pokok, makanan yang biasa dipakai oleh orang satu daerah. Makanya gimana kalau seandainya satu daerah itu makanan pokoknya jagung, ya sudah zakatnya berarti pakai jagung. Sampai kotak ketemu gundul, Pak. Yang namanya zakat beras itu tidak ada. Artinya di sini misal arus gitu, zakat arus gitu, zakat beras tidak ada ketentuan di sini. Kurma malah ada, ya. Jadi kalau orang-orang itu ada orang sebelah misalnya nggak ada
Nah, karena kenapa kok terjadi beras? Kan itu Pak, karena makanan pokok diri kita adalah nasi yang dibuat dari beras, maka zakat kita adalah beras. Zakat kita adalah beras yang kita makan. Harganya berapa? Kalau biasa makan harganya yang 10.000, ya sudah zakatnya 10.000. Kalau biasa makannya beras merah, ya sudah zakatnya beras merah. Dari sini ada jamaah kita itu hari-harinya makannya beras merah, makanya zakatnya selalu beras merah sesuai yang dimakan. Bahasa itu zakat kita itu adalah daging, apa namanya bola. Untuk apa kalau zakat? Untuk bersih yang diri, untuk supaya kita menjadi orang yang bersih. Yang kita makan itu kita keluarkan untuk kita zakatkan supaya diri kita benar-benar bersih. Begitu keluar Idul Fitri, maka kita menjadi orang yang suci. Suci segala-galanya, lahir maupun batinnya. Batinnya ditaruh di tempat dari mana? Dari puasa. Lahirnya dari apa? Dengan zakat fitrahnya, kan begitu. Ditempa dengan puasa. Nah, jadi kalau kita puasa ya sudah luar biasa. Bentar lagi, tenang aja. Mudah-mudahan panjang umur kita nggak tahu. Jadi namanya umur itu misterius problem kan. Gitu. Nah, makanya berupaya ya untuk yang namanya zakat fitrah itu wajibnya itu di malam. Sekarang misalnya ada seorang yang lahirnya itu pagi-pagi. Kapan lahirnya itu? Masuk malam Idul Fitri. Habis maghrib. Cek wajib tak bayinya dizakat? Wajib. Jadi tetap pokoknya lahir. Kalau pas lahirnya subuh atau pas Idul Fitrinya, ya tidak wajib dikeluarkan zakat. Nah, zakat ini bagi mereka yang mampu. Makanya kalau menjadi amil zakat itu adalah amil zakat itu begini sebetulnya. Tugasnya itu ngambilin zakat itu ke rumah-rumah. Ya, itu baru dapat hak untuk menerima bagian dari amil. Belum pernah Umar bin Khattab itu jadi panitia zakat. Begitu panitia zakat diperintahkan oleh Rasulullah, kamu jadi panitia tahu? Bertugas mencari. Ternyata ada satu pamannya namanya Ibnu Abbas itu ngomong, Mar, aku nggak mau zakat karena zakat itu ditanggung oleh Rasul. Zakat itu sama, ya wes nggak apa-apa. Baru ditanya berapa terus Pak? Kan dulu kan namanya itu didodok-dodok. Waalaikumsalam. Umar nih menyambi zakat. Nah, gitu ya. Ya Pak, taruh di dalam pintunya. Ambil. Itu yang disebut dengan ambil. Kalau di sini kan enak. Wis ambil. Itu bukan ambil, panitia zakat. Bukan panitia zakat. Ya. Serba repot dari sini. Kalau sebagai ini ya bagaimana ya? Enggak ini. Ya mudah-mudahan itu bagian dari kerja keras atau ambil yang termasuk ambil gitu ya. Tapi sebetulnya ambil itu ya gitu. Yang ditugaskan ada surat tugasnya dari pemerintah, itu baru namanya. Kalau di sini pemerintah mana yang menugasi? Nah, ya Pak, nggak ada. Nah, tapi ya begitulah yang terjadi pada umumnya. Setiap orang yang menjadi panitia zakat itu memang minta atau kadang-kadang berhak untuk mendapatkannya. Bapak sekalian,
Banyak sekali yang terjadi fenomena-fenomena di masyarakat itu tentang zakat fitrah. Ya. Ada yang dibahas? Ada yang tanya? Nah, ini berarti orang yang zakat itu kenapa diwajibkan mengeluarkannya? Siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat itu tadi sudah disampaikan di waktu di akhir bulan Ramadan itu ada persediaan makan untuk esok hari. Gimana kalau misalnya Pak, aku zakat fitrahnya ke orang tua saya? Orang tua saya dikumpulin buat zakat lagi ke orang tuanya lagi. Gimana kalau dia itu Pak? Tapi benar ini kalau zakat ke orang tua itu boleh tidak? Nah, ke orang tuanya sendiri boleh tidak zakat ke orang tuanya sendiri? Tidak. Kenapa? Namanya zakat itu kan diberikannya kepada orang lain yang berhak. Berapa golongan? Ada 8 golongan yang nama sedekah turun fuqara wal masakin. Ada 8. Pertama adalah zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, utama itu orang miskin, terus hamil, ya kan? Bisa bila buru-buru. Terus termasuk orang yang banyak utangnya. Gimana kalau utang pinjol Pak? Utang pinjolnya banyak sekali di zaman online, banyak sekali. Pun punya kewajiban dari orang zakatnya. Ada aja. Nah, makanya mengeluarkan zakat itu ya ada bagiannya sendiri. Kan ada yang berantai ini Pak. Kamu nanti zakat ke saya ya. Ya Pak. Janjian ceritanya. Aku nggak punya apa-apa malam ini. Kamu nanti, aku juga nggak punya apa-apa. Punya aku cuma beras 1 ini doang. Untuk 1 zakatan. Ya udah ini. Kamu zakatkan saya aja. Oke, zakat saya. Nanti saya zakat lagi. Presiden zakat saya, zakat lagi ke ente gitu. Gimana Pak? Itu boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Misalnya kan udah jadi hak saya. Udah jadi hak saya. Mau saya keluarkan lagi. Persoalannya adalah ada nggak buat makan esok harinya? Itu yang tidak bolehnya. Karena kalau misalnya kamu zakat satu soal zakat sama, saya untuk makan besok hari tidak ada, saya nggak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, atau gitu. Katanya mau itu zakatnya aneh gitu, gitu Pak. Ada yang begitu Pak. Kalau zakat misalnya apa nih? Nggak ada sama sekali ya Allah, mau makan besok aja tidak ada sama sekali. Berarti saya nggak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tiba-tiba ada orang kaya datang ke rumah sampean, kemudian dia mengeluarkan zakat fitrah. Cukuplah buat satu keluarga itu untuk makan untuk esok hari itu ada. Ya, kalau dipakai untuk makan esok hari itu 1 fitrah, ada 3 fitrah itu cukup. Ini orang punya kewajiban tak mengeluarkan zakat. Padahal tadi nggak punya apa. Ada orang datang ngasih zakat. Nah, persediaan untuk makan esok harinya sudah ada dari zakat itu. Andai kan dia keluarkan zakat di 1 sok misalnya, itu cukup. Punya kewajiban tidak dari keluarkan zakat? Punya kewajiban. Kalau di situ ada 3 keluarga, yang wajibnya tidak semuanya, kan begitu. Tapi kalau misalnya itu cukup untuk semuanya, ya sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Walaupun datangnya harta itu di waktu tengah malam. Itu apa? Itu persoalan. Kayak dulu di zaman Rasul itu ada janda-janda tua itu, namanya janda tua, marah-marah. Dasar pemimpin dolim, ya. Umar jauh jauh-jauh. Zamannya Umar. Saya punya pemimpin dolim. Umar namanya Umar bin Khattab ini
nggak ngerti saya, nggak punya duit, pas lewat ke Umar, didengar itu omongannya. Nah, itu begitu dengar seperti itu, pemimpin zalim, pemimpin ini nggak ngerti sama rakyatnya. Umar sama-sama langsung keluar ke Baitul Mal. Begitu bahwa sekantong ganja. Dokter itu karena ini siapa ya? Pokoknya begitu sudah diberikan. Oh ini Bu, ini dari Umar. Gitu. Masya Allah, ya, begitu. Makanya dari orang itu jangan suka ngata-ngatain ya. Begitu yang dikatain itu dengar dikasih nyesel Pak. Makanya sudah. Kalau kita ya baik kita berbaik saja. Lalu sekalian di zaman depannya ini juga di zaman Rasul itu ada orang gila, orang buta. Ya. Di tengah pasar orang buta itu ngomongin kajian Muhammad gila, Muhammad edan, Muhammad ngata-ngatain karena memang dibisikin oleh orang Yahudi itu orang Yahudi bahwa Muhammad itu seperti itu. Nggak ngerti sama rakyatnya Muhammad begitu. Muhammad datang, disuapin lah dia dengan roti orang tidak. Diem aja, dia disuapin. Ini siapa ini? Diem aja Muhammad. Nah, berikut saya begitu lewat itu kasih katanya begitu. Muhammad gila, Muhammad edan, Muhammad jangan bisa manusianya. Datang lagi Nabi suapin roti. Kan yang Nabi tidak ada, Umar lewat, ya. Dikatakan mau sama seperti Muhammad edan, begitu ini sumpah roti, begitu sama Umar. Ini siapa? Ini Umar. Terus yang kemarin yang ngomongin harus itu Muhammad. Masya Allah, saksikan Umar. Aku syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah. Itu langsung begitu. Kalau bukan kajian Nabi, akhlaknya yang luar biasa itu mampu memberikan satu hikmah pada para sahabatnya yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti akhirnya masuk Islam. Jadi orang masuk Islam itu di zaman Rasul itu luar biasa perjuangannya yang Nabi. Nabi tidak pernah marah yang pernah cuma ya nggak diluapin gitu. Satu ketika jalan yang cerita itu jalan itu lewat rumahnya Yahudi dilemparin ke orang mentah ceplok gitu. Di mana jalan lagi besoknya kalau lemparin lagi ya ceplok besok lagi jalan lagi lemparin lagi pas hari keempat itu nggak melempar lagi. Kemudian tanya sahabat, sudah tahu lah masalah salaman itu tumben itu orang yang di depan itu nggak melempar lagi. Iya ya Rasul, dia itu sedang sakit. Apa yang dikatakan? Begitu setelah sholat asar baginda Nabi, setelah sholat asar diceritakan itu pulang ke rumah tanya Aisyah, ya Aisyah, adakah tendengan atau kurma atau sepotong roti itu yang bisa aku bawa untuk menjenguk sahabat kita yang sakit? Coba. Ada ya Rasul dibawa. Begitu sudah sampai di sana di rumahnya dokter. Jadi macam orang Islam. Siapa? Siapa yang itu? Muhammad siapa? Muhammad langganan ente. Langganan apa ya? Kamu paling orang itu. Begitu sudah masuk Pak Muhammad. Begitu Pak. Nih saya jadi kamu, aku bawain rumah dimakan dan kita semua. Apa katanya? Wahai Muhammad, aku punya saudara, aku punya keluarga, mereka belum datang ke sini, dan engkau yang selalu aku musuhi, dan engkau yang selalu aku lempari dengan kotoran-kotoran setiap hari. Engkau begitu datang duluan untuk menjenguk aku dan membawakan ini untuk kesehatan aku.
Makanya saksikan wahai Muhammad, karena akhlakmu itu aku mau kau tuntun menjadi seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa gara-gara baik akhlaknya. Ya itu tadi sedekah itu kita sedekah. Nah katanya kita berbahaya nih sekarang kan, kalau kita punya duit nih sudah hitungannya untuk zakat dizakatin. Kalau saya nunggu Ramadan, misalkan nih, sudah 1 tahun kita bulan apa nih, misalkan bapak hitungnya biasanya bulan apa? Bulan Haram atau bulan apa namanya? Bulan Hijriah atau bulan Masehi. Kalau bulan Masehi berarti itu dari bulan Masehi. Misalnya bulan Maret usaha sampai Maret depan, sampai Maret Februari-nya. Jadi sudah kalau dihitung keuntungan dan labanya. Kalau sudah lebih dari esoknya, maka wajib di bulan Maret itu wajib mengeluarkan zakat malnya. Gimana kalau misalkan nunggu sampai bulan Ramadan? Ya silakan saja. Tapi konsekuensinya adalah bila hilang itu zakatnya itu hilang, maka punya kewajiban untuk menggantinya. Itu, biasanya kan orang nunggu bulan Ramadan. Nggak harus kalau zakat mal. Kalau zakat mal, peruntukannya tidak seperti zakat fitrah. Kalau zakat mal bisa untuk dibagikan yatim, gitu kan? Bisa untuk maslahah masjid, apa? Sedekah itu ya. Kalau sedekah itu bisa untuk maslahah. Karena kalau di bulan Ramadan itu biasanya ada yang sedekah, ada yang zakat itu dibedain. Ini untuk sedekah apa zakat? Kalau zakat ditulis di waktu zakatnya. Kalau untuk infaknya, jadi zakat infak itu beda Pak akadnya. Kalau infak itu bisa untuk masalah masjid, untuk masalah. Tapi kalau bentuknya beras itu tidak bisa, karena beras itu niatnya untuk zakat. Makanya kalau zakat yang lebih bagus adalah diberikan beras saja di toko majulah itu biar cepat habis berasnya, ya kan? Ya, di situ biar untuk zakat. Yang bagus itu makanan pokok. Kalau uang itu sebenarnya melalui Imam Syafi'i itu tidak dianjurkan, tapi boleh menurut paham mazhab yang lain itu diperbolehkan. Untuk apa uang itu? Untuk membeli berasnya, kan gitu ya. Ya udah, dengan ada manfaatnya. Obrolan kita malam hari ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.